Kedua orang ini merupakan politikus muda yang boleh kita katakan bahwa sudah mulai matang cara berpolitiknya. Untuk kita berpolitik, janganlah melihat ke belakang. Kuburkanlah semua apa yang terjadi di belakang. Kita harus melihat ke depan sehingga Indonesia menjadi negara maju dan dipimpin oleh tokoh-tokoh muda seperti kemenangan dari presiden nanti 2024 parameternya adalah siapa sih calon wakil presidennya. Seperti yang kita tahu, Sandiaga Uno dan juga Erick Thohir merupakan sahabat lama dan bahkan sampai saat ini. Nah, dua nama ini juga dikatakan akan bersaing menjadi cawapres pada pemilihan tahun 2024. Tentunya untuk bersaing sebagai calon wakil presiden nantinya mereka harus memiliki kelebihan untuk memenangkan pemilihan nanti. Nah, untuk hal tersebut kita akan bahas bersama Mr. Puisi. Tapi sebelum itu, channel Mr. Puisi bersama dengan MGP Media akan selalu memberikan informasi yang positif, tidak mengandung hoaks dan yang pastinya tidak memihak siapapun. Jadi untuk itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mr. Puisi. Karena dengan hal tersebut kalian akan membantu channel Mr. Puisi untuk menciptakan konten yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, Mr. Puisi, kali ini kita kembali membahas dua sahabat nih Mr. Puisi, yaitu Erick Thohir dan juga Sandiaga Uno. Oke, menarik kan? Nah, kali ini yang akan kita bahas itu adalah apa sih kelebihan dan apa sih kekurangan, mungkin apa perbedaan antara keduanya ini jika nanti akan bersaing pada pemilu tahun 2024 mendatang begitu. Nah, pertanyaan pertama Mr. Puisi, apa perbedaan antara keduanya dan apakah ada persamaannya juga begitu? Berbicara mengenai tokoh muda, dua orang sahabat yang sangat populer, di mana kedua sahabat ini yang bernama Erick Thohir dan Sandi Uno adalah seorang sahabat yang sangat dekat. Kedua orang ini merupakan politikus muda yang boleh kita katakan bahwa sudah mulai matang cara berpolitiknya. Kedua tokoh ini sangat populer, di mana banyak yang mengatakan bahwa kedua tokoh ini merupakan orang yang sangat potensial untuk memimpin negeri ke depannya. Nah, makanya untuk kita berpolitik, janganlah melihat ke belakang. Kuburkanlah semua apa yang terjadi di belakang. Kita harus melihat ke depan sehingga Indonesia menjadi negara maju dan dipimpin oleh tokoh-tokoh muda seperti Sandi Uno dan Erick Thohir. Sudah kita lihat bahwa saat ini sudah ada juga tokoh muda untuk bisa memulai dan melupakan masa-masa lalu dan mulai menoleh tertuju ke depan. Siapa dia? Mas Ahaye dengan Ibu Puan mampu mencairkan gunung es yang sudah lama terpendam. Artinya masalah-masalah lama ini mampu dicairkan oleh kedua tokoh muda ini sehingga cair. Dan itulah gunanya tokoh-tokoh muda ini tidak lagi harus melihat ke belakang dan harus melihat ke depan sehingga negara ini bisa melompat jauh di tahun 2045 yang akan datang. Telah dicanangkan oleh Bapak Jokowi sendiri sehingga bisa menjadi Indonesia maju, negara keempat atau kelima termaju di dunia. Sangat memungkinkan karena pada saat 2045
100 tahun Indonesia sudah merdeka. Iya. Dengan program hilirisasi yang sudah mulai kelihatan hasilnya, dengan dijadikannya mayoritas saham Freeport, menyebabkan devisa negara kita akan naik melompat 100 kali lebih besar daripada hari ini. Iya. Kenapa demikian? Karena inilah program hilirisasi yang telah mulai dan sangat berani pemerintah Indonesia ini, walaupun banyak sampai IMF sendiri saat ini mengkritik Indonesia hendaknya tidak melakukan hilirisasi. Dengan gagah berani Pak Jokowi melalui menteri-menterinya, terutama Menteri Investasi Pak Bahlil itu sendiri udah dengan terang-benerang melawan kebijakan IMF, sehingga kita tidak jadi buruh lagi. Kiranya Indonesia pengen jadi bos juga di dunia. Kalau dulu kita dijajah, dihianati oleh Belanda, semua bahan baku dikerok bawa ke luar negeri. Sekarang kita harus menjadi raja di negeri kita sendiri. Iya. Ya, milik kita mau jual setengah jadi, mau jual mentah, urusan kita. Iya, benar. Kenapa orang luar itu ikut campur untuk melarang mengadakan hilirisasi? Iya. Mereka takut karena perusahaan Freeport yang cukup besar itu, yang milik pengusaha Amerika, sudah mulai melakukan hilirisasi besar-besaran di Gresik dan di NTT. Nah, kalau ini udah produksi, Indonesia akan ekspornya mencuat, sehingga diperkirakan akan menjadi negara besar di kemudian hari. Oke. Nah, kembali lagi ke pembahasan kita nih, Mr. Puisi hari ini. Apa sih perbedaan di antara dua nama sahabat ini, yaitu Erick Thohir dan Sandiaga Uno, serta adakah persamaannya begitu? Udah kita bahas persamaannya dulu. Iya. Ya. Persamaannya, beliau kedua-duanya ini sama-sama Menteri Kabinet Pak Jokowi. Iya. Oke. Yang kedua, sama-sama populer untuk menjadi cawapres. Oke. Oke. Yang ketiga, sama-sama pengusaha sukses. Nah, itu persamaannya. 3 poin persamaan yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Iya. Tetapi dalam konteks pemilu 2024 itu sendiri ada perbedaan-perbedaan yang cukup bisa kita analisa, bisa kita amati. Siapa sih Pak Sandi Uno dan siapa sih Pak Erick Thohir? Iya. Kita lihat di dalam Pilpres 2024, apa yang dibutuhkan oleh seorang wakil presiden. Seorang pengamat yang namanya Adi Prayitno, saya suka sekali dengan Mas Adi ini. Dia mengatakan, apa sih yang dibutuhkan untuk sebagai bekal cawapres? Yang dibutuhkan adalah 1, elektabilitas, dan isi tas. Nah, itu isi tasnya apa sih maksud isi tas? Isi tasnya logistik, gizi. Tanpa ada isi tas, jangan coba-coba untuk ingin menjadi cawapres untuk 2024. Karena kemenangan dari presiden nanti 2024 parameternya adalah siapa sih calon wakil presidennya. Itu. Nah, perbedaannya apa? Kita amati Bapak Erick Thohir seorang pengusaha sukses, di mana kakaknya pun sangat sukses, pemilik Adaro, ya. Berarti Pak Erick Thohir ini sangat kuat perkumpulannya di luar ini, sangat dekat dengan pengusaha-pengusaha konglomerat lainnya. Jadi apabila Pak Erick Thohir dijadikan cawapres, dia mampu
untuk mengkoordinir banyak pengusaha di Indonesia itu untuk menyediakan dana untuk mendukung capres itu sendiri. Nah, itulah yang bisa diperbuat oleh Erick Thohir. Di samping dia juga pengusaha sendiri, dengan sendirinya dia juga akan menyumbang. Selain mengkoordinir pengusaha-pengusaha lain, sehingga didapatkan isi tas yang sangat besar. Nah, ini yang bisa memenangkan Pilpres yang akan datang. Ya, kemudian apalagi? Nah, kemudian Sandi Uno, kalau Sandi Uno kita bisa lihat bahwa dia tuh ringan tangan untuk mengeluarkan uang. Dan dia juga cukup gengsi akan mengumpulkan uang dari semua pengusaha-pengusaha. Kemungkinan Sandi Uno dia akan dengan ikhlas akan mengeluarkan dananya sendiri apabila dia juga dicalonkan menjadi cawapresnya. Misalnya cawapresnya Ganjar misalnya gitu loh. Oke. Nah, Mr. Puisi, tadi kan dari perbedaan-perbedaan tersebut, siapa yang lebih unggul, Mr. Puisi? Kalau dilihat dari ini ya, tadi kan persamaannya kan sama-sama di kabinet Bapak Jokowi. Iya. Menurut saya yang lebih unggul Pak Erick Thohir. Kenapa begitu? Karena Pak Sandi Uno kan ini kan berada di lingkungan P3. Tentunya di lingkungan partai religius ya. Tetapi P3 itu kan elektabilitasnya belum begitu besar. Tetapi yang sangat dibutuhkan saat sekarang adalah orang dekat Nahdlatul Ulama di Jawa Timur. Siapa dia? Yaitu Pak Erick Thohir. Tapi kan kedua nama ini kan memiliki elektabilitas yang tinggi, Mr. Puisi. Tapi apakah hal tersebut tidak membuat keduanya ini memiliki pertarungannya begitu sengit nanti ke depannya? Memang siapapun yang akan mengusung Sandi Uno, siapapun yang mengusung Erick Thohir itu akan bertarung sengit. Kan pernah saya bahas bahwa 3 teman yang akan bertarung sengit di Pilpres 2024. Nah, ini yang akan membuat kita sulit memilih mau kemana sih yang kita harus pilih. Tentunya Pak Erick Thohir akan mendapat bandul elektoral dari Pak Jokowi, itu ingat. Karena itulah saya bilang tadi kan kedekatannya Pak Erick Thohir dengan Pak Jokowi itu jauh lebih dekat kalau dibandingkan dengan Pak Sandiaga Uno. Nah, berarti kalau seandainya dipasangkan nih, Mr. Puisi, tadi kan ada seandainya Pak Sandiaga Uno dipasangkan dengan Pak Ganjar. Berarti dengan kata-kata lebih dekat dengan Pak Erick Thohir yang lebih dekat dengan Pak Jokowi, apakah tidak menurut Mr. Puisi sendiri lebih cocok Erick Thohir yang berdampingan dengan Bapak Ganjar atau Sandiaga Uno? Itu relatif. Kalau menurut saya yang lebih cocok Pak Sandi Uno. Kenapa begitu? Karena begini, Pak Ganjar itu kan sudah dekat Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tidak perlu mencari orang cawapres yang dekat di Jawa Timur atau Jawa Tengah. Dia harus mencari cawapres yang sangat kuat di Jawa Barat. Nah, yang paling efektif mungkin Pak Ridwan Kamil. Tapi kan nggak semudah itu untuk mendapatkan Ridwan Kamil karena dia di Partai Golkar. Yang memungkinkan Sandi Uno. Nah, kalau Sandi Uno di Ganjar, dia juga akan bisa memenangkan Pilpres 2024. Karena kita lihat Sandi Uno ini adalah cawapres yang paling tinggi rankingnya. Itu yang akan terjadi. Nah, kalau dilihat dari kedua nama ini, Mr. Puisi, yang kelebihan yang paling utama sekali dimiliki dari kedua nama ini yang nanti kedepannya benar-benar bisa meyakinkan masyarakat bahwa dia akan memimpin dengan baik kedepannya apa? Seperti kita ketahui bahwa kedua-duanya adalah menteri yang sukses. Sandi Uno sukses,
Menteri BUMN juga sukses. Iya. Nah itu rasanya ini sama-sama pintar. Maka untuk itulah saya menginginkan banyak tokoh-tokoh muda seperti Sandi Uno dan Erick Thohir bisa memimpin negeri ini di kemudian hari. Oke. Karena kita membutuhkan pemimpin yang jujur, Iya. amanah, yang punya akhlak baik. Ya dia udah kaya, ngapain lagi cawe-cawe lagi Iya. anggaran, cawe-cawe lagi ini, cawe-cawe lagi itu. Nah itulah yang dibutuhkan. Tapi yakinlah semakin negeri ini berumur, maka akan didapatlah tokoh-tokoh muda yang berpotensial, yang betul-betul bisa memajukan negeri ini dengan cara jujur. Oke, wah, tepuk tangan dulu nih buat Mr. Puisi. Wah, pembahasan kita kali ini menarik ya Mr. Puisi, karena kembali membahas dua nama ini dan sampai saat ini pun masih belum ada tanda-tanda kedua nama ini dijadikan calon wakil presiden. Oke, nah terima kasih nih Mr. Puisi untuk waktunya hari ini, dan kedepannya kita akan lebih banyak lagi membahas mengenai perkembangan politik. Maka dari itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mr. Puisi. Sampai jumpa kembali. Bye-bye, tepuk tangan.